Anda kembali bersama kami di Aisyah Bar. Kita masih membahas mengenai pengobatan kanker serviks bersama dengan Dr. Krisyendi Hakim dan juga ada Ibu Ratu Givana selaku praktisi kanker. Tadi sudah dijelaskan ini bahwa ternyata mengenai kanker serviks ini mulai dari keputihan, pendarahan, jangan sampai dianggap sepele. Nah, sejauh ini kira-kira bagaimana formulasi yang sudah dikembangkan di Gria Ratu Givana sendiri untuk bisa terus mencari formulasi tepat untuk mengobati kanker serviks? Oke, jadi formulasi yang kita kembangkan di Gria Kanker Ratu Givana ini sendiri adalah dari berbagai kasus kanker serviks ataupun sebelum kanker serviks itu terjadi. Contohnya gini, jadi kalau kita berbicara kanker serviks itu tidak hanya terjadi dari permasalahan yang kecil seperti keputihan, akan tetapi yang lebih kita waspadai seperti kista, karena ada dua jenis kista yang bisa menyerang ataupun beresiko terkena kanker serviks. Kista ini ada kista dermoid yang biasa disebut dengan kista putih ataupun kista endometriosis yang disebut dengan kista coklat. Kista coklat ini lebih beresiko terkena kanker serviks dibandingkan kista dermoid itu sendiri ataupun biasa disebut dengan kista putih. Kenapa? Karena di dalam dunia kesehatan pun untuk pengangkatan sebuah kista coklat yang sudah pecah dan sebelum dia mempunyai masa waktu yang sangat berbeda. Contohnya gini, biasa untuk pengangkatan kista itu kurang lebih 1,5 jam. Tetapi apabila dia pecah, itu bisa sampai 8 jam. Karena untuk membersihkan di sebagian besar dari rahimnya itu tersebut. Kenapa? Karena itulah yang bisa memicu untuk terjadinya kanker serviks. Nah, ya. Jadi kalau memang punya permasalahan kista ataupun keputihan ataupun punya permasalahan bagian reproduksi kewanitaan lainnya, ini harus segera diwaspadai. Nah, jadi di sini kenapa kita mengembangkan suatu metode pengobatan khusus kanker ataupun dari kanker serviks itu sendiri, karena formulasi ini dikembangkan sudah melalui uji riset, sudah melalui uji klinis dan sudah dikembangkan di beberapa negara di Asia dan sudah menjadi pengobatan pendamping di 600 rumah sakit di Asia. Jadi walaupun ini secaranya untuk di Indonesia pun sendiri kita kembangkan adalah secara alternatif untuk menjadi pengobatan pendamping, pengobatan itu sendiri ataupun prakanker untuk penderita kanker. Penting sekali untuk diketahui terutama untuk para wanita begitu, dan yang tadi ya dari kista ya ini juga harus diantisipasi supaya tidak karena akhirnya menjadi biasanya kanker perempuan ya. ini kalau udah punya kista dari ukuran 1 cm, 5 cm, bahkan 12 cm ini masih males kan? Betul. Kalau nggak ada keluhan, biasanya kalau keluhan kista ini sendiri kan dia punya permasalahan di saat menstruasi yang sedang nyeri dan sakit. Nyeri gitu ya. Itu biasanya baru datang ke dokter, baru melakukan beberapa pemeriksaan ataupun medical check up. Nah, biasa dokter memutuskan kita angkat kistanya. Akan tetapi pada kasus tertentu biasanya bisa juga sampai pengangkatan rahim. Aduh, jangan sampai karena ya, bisa yang beresiko harus lebih diantisipasi jauh ya. lagi. Nah, dari itu dengan adanya Gria Cancer Ratu Givana di Indonesia, kita di sini memberikan solusi bagaimana sih menciptakan wanita sehat bebas kanker. Jadi dari sebelum permasalahannya di bagian reproduksi kewanitaan dan bagaimana mengantisipasi solusi pengobatan tumor dan kanker tanpa operasi dan tanpa kemoterapi. Tanpa operasi dan tanpa kemo. Nah, dokter bisa dijelaskan juga sejauh ini kira-kira apa saja sih ciri-ciri yang bisa disebabkan oleh kanker serviks, kemudian juga bagaimana caranya kita untuk mengenali nih kalau misalnya tampaknya sudah ada gejala-gejala kanker serviks gitu. Cara termudahnya pertama kita harus deteksi yang di lokal dulu, di daerah di serviks dulu, seperti yang tadi keputihan, perdarahan. Nah, itu untuk yang di lokal di daerah serviks. Kemudian untuk tubuh kita sendiri juga akan ada gejala. Salah satu yang tersering adalah penurunan berat badan. Orangnya akan kurus, itu kalau udah stadium lanjut, kemudian orang itu bisa anemia. Karena dia terjadi perdarahan, karena sifat kanker itu dia mudah berdarah. Setelah mudah berdarah, dia pun biasanya juga sering terjadinya peradangan. Setelah peradangan makanya timbul keputihan yang berbau busuk seperti itu. Ya, makanya jadi kombinasi inilah yang semakin akan memperburuk keadaan dari si pasien. Dan untuk misalkan nih untuk perempuan yang seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Ratu sudah punya kista atau riwayat kista gitu ketika muda. Nah, kira-kira ini untuk bisa mengantisipasi seperti apa supaya tidak terkena kanker serviks gitu? Jadi pertama-tama dari pola kebiasaan dulu. Ya, dia harus rajin membersihkan daerah kewanitaannya. Ini itu penting yang penting ya, sekali, penting kebersihan. sekali, betul. Itu sangat penting. Karena dengan kebersihan ini selain untuk penjaga penyakit ini juga bisa untuk penjaga penyakit-penyakit lainnya. Seperti penyakit karena infeksi juga bisa. Terus yang kedua ini berkaitan dengan pola perilaku.
Jadi sebaiknya harus hubungannya yang sehat, harus sama suami istri betul-betul resmi, jangan yang mas-mas bareng orang. Betul salah satu pemicunya adalah seks bebas. Seks bebas dengan gonta-ganti pasangan sangat berisiko terkena kanker serviks. Karena contohnya gini, kenapa sih 2 jenis kanker bagi kaum wanita ini yang sangat membahayakan, kematian tertinggi dan grafik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kanker payudara dan kanker serviks. Dia tetap mempunyai faktor dan pemicu yang berbeda. Untuk kanker serviks sendiri biasanya faktor pemicu dari pola hidup seperti seks bebas. Jadi kalau kita melihat saat ini, kenapa di usia muda, usia produktif dia sudah terkena kanker serviks. Nah, salah satunya adalah dari pola hidup seks yang kurang sehat, ya kan? Dari gonta-ganti pasangan tersebut. Dan saat ini Indonesia sudah menduduki penderita yang cukup tinggi dan setiap 1 jam wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Nah, kemudian kalau untuk kanker payudaranya sendiri, pemicu terbesar adalah dengan grafik yang cukup tinggi saat ini dari pola makan. Nah, jadi kita nggak heran nih, kenapa di usia dini saat ini 14 tahun, 15 tahun, di saat memasuki usia produktif, sudah terjadi benjolan bahkan sudah menjadi kanker payudara. Itu semua ditimbulkan akibat dari pola makan. Seperti apa? Yang mengandung MSG dan saat ini junk food yang sudah menjadi makanan pokok sehari-hari. Itu adalah yang menjadi pemicu tertinggi. Jadi pola makan anak-anak begitu pada saat usia produktif malah sekarang juga banyak yang menggunakan MSG, junk food, dan itulah penyebabnya. Dan faktor resiko seks bebas ini penting diketahui oleh para orang tua begitu ya. Dan faktor resiko seks bebas juga harus pemakaian kontrasepsi juga. Itu juga penting ya. Kondom pada pria sebagai contoh. Baik. Sekali lagi yang mungkin ingin bertanya terkait dengan pengobatan kanker serviks, silakan telepon di 022 200 4774. Dan bicara mengenai kanker serviks sendiri, sejauh ini kira-kira apa yang sudah ditemukan, kasus-kasus kanker yang sudah ditemukan dan coba untuk selalu ditangani begitu oleh Gria Ratu Givana sendiri? Pengalaman kami ya, pengalaman kami selama kurang lebih 20 tahun untuk penanganan kanker serviks sendiri di Indonesia, dari berbagai kasus kita temukan. Hal yang terkecil adalah saya sebut saja Ibu Yoyoh dari Bale Endah, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat. Beliau ini terkena kanker serviks. Jadi semakin berkembangnya masa tumor ini, akhirnya dia terkena menempel, melengket ke usus. Dia terjadi pelengketan di usus, sehingga dia dari terjadi pelengketan ke dinding usus sehingga ususnya bocor dan mengeluarkan kotoran yang sebenarnya kotoran tersebut harus keluar melalui dubur, akan tetapi keluar melalui vaginanya, bukan melalui anusnya lagi. Kenapa? Dokter istilahnya fistel itu namanya. Fistel ya. Terbentuk saluran karena sifat kanker tersebut yang menyebar. Terbentuk saluran. Ya. Kemudian pada kasus lainnya di mana penyebaran selain pelengketan ke usus, penyebaran ke paru-paru, makanya sering kita melihat berat badan menurun, batuk, ataupun dia sering merasa menggigil, kedinginan di malam hari, dikarenakan jaringan sel kankernya pun semakin aktif. Dan satu lagi, mungkin yang paling penting juga untuk menjaga kesehatan juga ini paling penting. Betul sekali, karena penyebaran kanker serviks yang tercepat adalah saat ini ke ginjal. Makanya banyak sampai terjadi kegagalan di ginjal, sampai susah berkemih karena dengan berkembangnya ukuran massa tumor tersebut. Kemudian apa tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa tentunya yang mungkin saat ini sedang menderita kanker serviks? Tetaplah bersama kami akan segera kembali.